Akhirnya, halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Pak. Mbak. Akhirnya di ASAP juga nih. Kirain kita hari ini nggak kuliah. Dikira main-main, Pak. Kalau nggak kuliah, nanti nyari penggantinya yang susah. Kita udah mau Lebaran kan ya? Nah, oke, eh, kita mulai aja ya. Sebentar, mana ya? Saya harus buka dulu presentasinya. Ini kayaknya yang masuk sini masih yang kemarin-kemarin juga nih ya. Belum banyak yang baru. Nggak bosen nih ketemu saya mulu. Bosannya ketemu Mas Arif, Mbak. Kenapa? Bosan ketemu Mas Arif. Jangan loh dia ketuanya loh dia. Nanti saya minta tolong bikin grup lagi nih Mas Givari nih. Orangnya nggak ada nih jangan nih. Wah ada tuh. Lagi di Indomaret nih. Iya Pak, maaf Pak. Lagi milih minuman Pak. Sorry. Lagi di Indomaret. Titip lah titip. Golda Golda. Nyimak Pak, dulu Pak yang enak Pak. Nitip Golda biar bisa duduk di ini depan Golda iya Indomaret. Pak, Golda enak nih ya. Golda kan? Iyalah Golda. Sama berapa Iya Pak, sekarang? betul Pak. 2.500. 3 ribuan Pak nih Golda. Oh udah naik ya kayaknya. Iya, Apa emang dari dulu segitu ya? Nggak tahu juga sih. tiga. Ya, Oke, nyari kopi kita dulu. mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi buat yang udah pernah ketemu atau baru yang udah selamat datang untuk yang baru ya, di perkuliahan Enterprise Arsitektur. Jadi kalau saya lihat dua perkuliahan ini lebih banyak bahasnya ke policy ya. Saya pikir nanti akan ada coding dan yang lain kayaknya nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Jadi masih nerusin dari yang audit TI sih kemarin, tapi ini lebih skupnya lebih kecil lagi gitu. eh Tadi udah coba kontak ada temen juga di industri, nggak tahu sih nanti jadinya atau enggak buat bahas ini enterprise arsitektur sama IT privacy. Nah, dia itu sekarang di Microsoft, nanti bulan depan dia pindah ke mana ya? Dana katanya. Jadi CTO atau apa gitu. Nah, dia memang biasa bahas-bahas yang di sini. Cuma belum tahu masalah waktunya. Tadi waktu saya bilang jam 7 dia nggak bisa katanya. Nanti mungkin kita atur waktu aja kali ya, biar narasumbernya bisa sama teman-teman di sini bisa juga. Karena lumayan kita bisa lihat perspektif dari yang memang udah di industri gitu. Ya kalau dari saya sendiri kan lebih banyak di akademisi ya dan di riset. Dan ini juga nggak terlalu dalam nih dua mata kuliah ini. Saya malah lebih dalamnya sekarang dalaminnya di eh, lebih ke coding sih, ke implementatif sekarang. Jadi eksperimen lah, bukan di policy. Itu untuk pengantar. Nah, sekarang eh, introduction. Jadi nama saya Dika. Saya sekarang selain honorer di ITTS juga kerja di BRIN. Mungkin ada yang pernah tahu ya BRIN. Kalau daerah ITTS sih harusnya tahu ya BRIN ke arah Puspitek sana. Nah, kantor saya di Puspitek situ. Ada beberapa temen juga kan ya yang apa yang orang BRIN juga yang ngajar di ITTS. Mungkin pernah ketemu Pak Taufik. Nah, itu dia satu unit kerja, satu pusat riset sama saya. Terus ada Bu Bu Kiki. Nah, Bu Kiki juga sama satu pusat riset sama saya. Satu lagi ada Pak Dani. Nah, Pak Dani itu dulunya dia satu tempat di saya, cuma sayanya yang keluar. Jadi pindah. Dulu kita sama-sama di Pusdatin namanya.
pusat data dan informasinya di BRIN dulu. Terus saya keluar karena dari jabatan fungsional, artinya dari tugas saya yang harusnya riset, itu nggak boleh lagi di Pusdatin. Itu karena di Pusdatin itu operasional. Akhirnya saya pindah ke kelompok riset. Di kelompok riset saya di Pusat Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber. Jadi kalau mau ke arah cyber security dan tetap ada AI-nya gitu, bisa nanti kita diskusi. Nah, saya di kelompok riset keamanan cyber, ini riwayat pendidikan saya yang sekarang masih ongoing, PhD di Wrocław University of Science of Technology di Polandia. Jadi kalau ada yang baru tahu, saya sekarang lokasinya lagi di Polandia. Di sini lagi jam berapa ya? Masih siang sih. Masih 13.33. Jadi belum buka puasa di sini. Tapi alhamdulillah lumayan udah terang ya karena udah mau masuk spring dan nggak terlalu dingin lagi. Sekarang udah sekitar 14 derajat. Sebelumnya selalu di bawah 6. Kemarin aja masih sekitar 7 atau 6. Sekarang udah 14. Udaranya lagi enak lah. Oke, terus ini kontak saya. Bisa ke Gmail, harusnya ke email ITTS ya. Cuma email ITTS sekarang ternyata bouncing terus. Nggak disetting supaya buat nerima dari luar. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini punya email ITTS atau enggak. Saya sih prefer pakai email ITTS supaya nggak kecampur sih sebetulnya. Karena kan di email ini banyak juga eh, tentang kerjaan dan yang lain-lainnya di email saya yang ini. Gitu. Kalau ITTS ya kita lingkupnya khusus di perkuliahan ITTS saja. Saya lebih sukanya itu. Tapi masalahnya sekarang terakhir sih saya tanya masih belum bisa dipakai. Tuh. Terus bisa add saya di Telegram. Nah, nanti saya minta tolong lagi nih bantuan Mas Givari nih ya. Atau Mas Fatur lah, bikinin akun Telegram Mas Fatur. Supaya bisa di-invite teman-temannya. Gitu. Jadi nanti kita kontak-kontak di Telegram. Oke. Nah, kita masuk ke aturan perkuliahan. Untuk kelas eksekutif ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pertemuan untuk tatap muka. Jadi kita nggak akan selamanya tatap muka setiap minggu kayak di minggu-minggu sebelumnya. Kita akan ketemu 2 minggu sekali ya harusnya kecuali di UTS. Nah, kecuali di UTS. Nah, saya punya rencana sih mungkin sebelum atau setelah UTS nih yang nanti ada sharing session kayak di tahun-tahun sebelumnya ya. Saya biasanya ada satu pertemuan untuk sharing session buat supaya bisa lebih tahu kayak apa sih si permata kuliahan ini nanti dipakai di luar gitu ya. Karena kadang kan ada aja yang mikir nih kalkulus dipakai buat apa sih gitu. Aljabar nih dipakai buat apa sih gitu. Tapi kalau kita bisa lihat dari sisi industri, nanti bisa tahu nih ini untuk apa sih sebetulnya dipakai. Apalagi untuk arsitektur enterprise ini pasti kepake banget di dunia industri ya, di kantor lah, di pekerjaan. Ini grup kelas belum saya buat. Nanti minta tolong Mas Givari atau Mas Fatur buat di Telegram. Nanti saya di-invite. Komponen penilaian, ini standar dari kampus ya. Saya pakai kehadiran 15%, nanti ada rata-rata dan tugas itu 30%, UTS UAS 25 30. Kehadirannya saya usahakan setiap minggu itu, misalkan saya nggak sempat bikin ini ya, bikin video, nanti dari tugas juga, tugasnya nggak banyak. Kayak sekarang ya udah lihat kan ya, tugasnya cuma kayak gitu-gitu aja sih, jadi nggak akan terlalu lama. Sekitar 2 hari. Tapi misalkan kalau ada permasalahan terkait absensi, langsung japri saya aja di Telegram. Tuh, kayak kemarin Mas Fatur udah japri minta untuk di absen manual. Karena masalah ini ya, Givari masalah mungkin Pak. pembagian sana sininya belum beres ya Mas Fatur ya. Givari mungkin Pak. Oh Givari juga. Saya Ya boleh, nanti di by japri LMS aja. Pak saya Pak. Pak, saya Kenapa? juga absen manual Pak untuk yang mata kuliah ini Pak karena KRS-nya belum bisa Pak. Oke, nanti di japri aja ya Mas Givari Saya ke udah saya. PNS Pak Mas saya Pak. Giwari ini kayaknya konsentrasi loh, kayaknya nggak ikut loh harusnya. Oh Bukan gitu ya. percaya. Nah saya nggak tahu nih. Gak apa-apa udah ikut aja semua kalau saya. Ikut aja semua katanya. Oke lah, aman lah. Ya, saya intinya kalau masalah akademik di apa ya nanti dibicarakan.
dengan akademik ya. Kalau saya sih masuk-masuk aja nggak apa-apa gitu. Jadi eh mudah-mudahan sih bisa lulus semua nanti ya. Insya Allah sih bisa lulus semua asal semua tugas, tes UAS dan ngerjain. Yang yang sering kejadian itu adalah banyak yang mengumpulkan di luar deadline. Nah, itu yang harus diperhatikan juga tuh. Sama harus dicek karena sebelum-sebelumnya ada yang ngumpulin tapi mata kuliah apa mata kuliahnya jawabannya dari yang mata kuliah lain gitu. Bukan mata kuliah saya pas saya lihat kok nggak ada gitu. Kayak gitu. Jadi harus bener dicek. Satu lagi misalkan pakai Google Drive yang di-sharing harus bisa dibuka. Karena kalau tiba-tiba saya request kan belum tentu langsung di open kan sama yang punya. Bisa lama lagi nanti. Gitu. Karena saya sebetulnya lebih seneng korespondensi lewat email daripada lewat yang Telegram atau WhatsApp gitu ya. Karena buat ada apa istilah si historinya lebih enak lah tuh dan lebih nyaman gitu daripada di WhatsApp kadang-kadang suka kelewat atau Telegram. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Kayaknya sih sama ya untuk semua mata kuliah kayak gini. Aman? Kalau aman kita lanjut. Oke, kita masuk ke perkuliahan. Apa sih itu enterprise arsitektur? Ini sebenarnya di enterprise arsitektur tuh kita bahas framework nanti. Makanya di sini disebut conceptual framework. Nah, ini secara konsep sebuah framework yang memang sejalan dengan bisnis dari organisasi, strategi, proses, information system, teknologi untuk mendapatkan tujuannya, untuk mencapai tujuan secara efektif. Tuh, nah ini enterprise arsitektur. Jadi semuanya bukan cuma di IT-nya aja. Kemarin kita udah bahas di audit IT, itu lebih ke arah IT-nya kan. Untuk kebijakan terkait dengan IT. Kalau ini semuanya dari strateginya, dari informasinya, information systemnya, teknologi dan lain sebagainya. Enterprise architecture itu akan membuat sebuah blueprint. Jadi kayak misalkan kalau kita mau buat perusahaan nih, sebelum jadi perusahaannya ada baiknya kita buat enterprise arsitekturnya dulu. Kayak gitu. Gimana caranya untuk planning, terus operational, semua komponennya dan lain sebagainya. Nah, importance. Apa sih bahasa Indonesia kadang-kadang saya suka bingung nih. Di sini bersiap mereka ngomong bahasa Inggris. Apa ya? Importance itu bahasa Indonesia apa yang eh, lebih enak translate-nya? Import kepentingan bukan ya? Oh, pentingnya. Oke. Pentingnya kita belajar atau membuat arsitektur enterprise. Nah, yang pertama ini untuk memfasilitasi digital transformation. Nah, terus sejalan dengan infrastruktur IT dan objektivitas dari bisnis. Digital transformation, ada yang pernah dengar nggak? Transformasi digital. Wah, ini sering banget nih dulu nih. Awal-awal kayaknya di 2000 berapa ya? 2020-an ya. Disrupsi, disrupting, disrupting technology di waktu COVID kemarin. Digitalisasi. Oke, ada lagi. Digitalisasi itu maksudnya kayak gimana? Coba dijelaskan. Ini kayaknya diterjemahin aja. Digital transformation, digitalisasi, transformasi digital. Kalau Secara Indonesia Pak makro. itu yang dari kertas ke bentuk digital Pak kayak PDF itu rata-rata sih. Oke, dari kertas ke bentuk digital gitu ya, atau dari suatu yang fisikal ke digital gitu. Oke, ada lagi? Gojek Pak, Gojek. Ah, Gojek. Dari yang manual menjadi ke online. Dari manual ke online. Oke, ada lagi? Mas Fatur, sore kecil banget Mas Fatur. Seperti bank konvensional Pak, sekarang udah pada bank digital Pak. Oke, sekarang bank digital ya. Bank konvensional. Sampai ke judi ya. Judi digital sekarang. Bener nggak? Sama Pak, ini Iya.
Gimana? Ada Apa lagi? Pak? Tadi pertanyaannya apa Pak? Maaf Pak, baru nyampe rumah nih Pak. Transformasi digital. Digital transformation itu apa sih? Oh, transformasi digital, perubahan pola perilaku manusia dari arah manual ke yang lebih terstruktur lagi Pak. Perubahan apa tadi? Perubahan Perubahan pola pikir pola. manusia dari Oke. manual ke yang lebih terstruktur lagi Pak. Pola manusia dari manual terstruktur. Oke, ada lagi? Ada lagi, ada lagi. Nggak ada. Oke, ya kira-kira kayaknya udah pada paham semua ya. Kata kuncinya yang memang perubahan. Nah, dari apapun itu sebetulnya bukan dari kertas aja, bukan dari pola perilaku manusia, bukan dari apalagi tadi eh, kayak Gojek gitu atau bank gitu ya. Semuanya. Jadi dari segala hal yang tadinya sifatnya konvensional berubah ke digital gitu. Sekarang perlahan-lahan semuanya kan udah berubah ya. Dari mulai 2020 awal kayaknya dari mulai kita kena COVID deh. Semuanya yang tadi Mas Givari bilang perubahan tingkah laku itu beneran kejadian kan ya. Sampai tukang sayur pun akhirnya dia bikin skema bisnis baru supaya bisa survive. Digitalnya apa sih? Kira-kira tukang sayur kalau yang konvensional lah ya, bukan yang dulu kan ada yang sayur box gitu-gitu ya. Coba yang di komplek aja. Kira-kira perubahannya seperti apa nih? Digital transformation yang mereka Pesan gunakan sayur lewat WA Pak biasanya Pak. lewat WA. Iya, Ya, WA ya, bisnis lewat Pak. WA. Terus udah bisa transfer gitu ya. Iya Udah Pak, bisa bisa transfer ATM. Iya. ATM. Ada yang buat sampai di apa? Dianterin gitu ya. Pick up dan lain sebagainya. Tuh, jadi perubahan. Nah, keuntungannya apa sih? Ini bisa meningkatkan decision making, resource optimization, dan adaptabilitas. Tuh, jadi, keuntungan dari enterprise architecture ini bisa membuat beberapa keuntungan ini. Decision making artinya kita punya input yang banyak ya, dan lebih mudah di manage karena semuanya terarsip, misalkan. Dibandingkan sekarang dari omongan kan susah kan ya. Kalau kita lagi brainstorming, tiba-tiba cuma ngomong aja nggak ada yang nyatet. Nah, susah kan kayak gitu. Nah, sekarang kita udah bisa bikin notes. Bahkan di beberapa hal atau di beberapa tempat udah ada yang untuk summarize pakai AI. Sekarang macam-macam ya. Kayak gini misalkan lagi meeting, tiba-tiba udah ada tuh app AI-nya yang buat summarize. Tapi saya nggak tahu sebagus apa. Tuh, ada yang pernah coba summarize meeting pakai AI? Belum ya. Kalau udah ada yang coba, boleh kasih tau saya tuh nanti gimana. Karena dulu di tempat saya di BPPT itu bikin namanya perisalah. Nah, itu susah banget kalau zaman dulu karena belum ada si arsitektur yang LLM sekarang ya, yang kita pakai sekarang inilah. Arsitekturnya belum ada. Jadi kita harus beneran pakai data yang banyak di training, pakai deep learning, pakai machine learning. Dan dulu kan device-nya nggak sebagus sekarang gitu ya. Sekarang device sudah keren-keren dan udah murah-murah. Bahkan sekarang kita bisa masukin kayak AI itu ke dalam device yang kecil kayak di handphone, kayak di apalagi di IoT, kita bisa install model AI di situ. Di komputer sendiri juga udah bisa install. Kalau zaman dulu belum bisa. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan lihat di sini ya, apa sih sebetulnya enterprise architecture? Kita lihat nih. Kalau dari komen ya, ini ada yang bilang, oh ini ternyata Bapak Sylvester Stallone nih. Dia bawain Would you like to learn about enterprise architecture? If so, this video is for you. In this video, we will discuss what is enterprise. sorry. Saya mau nyalain. Would you like to learn about enterprise architecture? If so, this video is for you. Suaranya aman kan ya? In this video, we will discuss what is enterprise architecture, why enterprise architecture matters, and what is the enterprise architecture process. To begin,
what is enterprise architecture? Enterprise architecture is about creating a strategic blueprint to help an organization improve their business performance. Enterprise architecture is about aligning the organization's enterprise goals with the right people, business processes, and technology. So why does enterprise architecture matter? What if I told you that most technology projects are complete failures? That's right, most technology projects fail to deliver results, meaning they actually hurt the business as they take valuable time and money away from the business with delivering no results. So how big is this problem? Well, in a recent article in CIO Magazine, they show that over 50% of all cloud transformation projects are complete and utter disasters. Abject failures is the term they actually use. And McKinsey reports that only 30% of all digital transformation projects are successful, meaning 70% of all tech projects fail to deliver any results. So as you can see, most technology projects fail. And this is especially true if an organization does not have a strong enterprise architecture capability. That's why enterprise architecture matters, and it matters so much. See, enterprise architects are experts at improving an organization's business performance by designing systems that optimize the organization's people, processes, and of course technology. Enterprise architects will learn the vision of the business from the key executives. Enterprise architects will then work with the client to design the optimal business processes. And after the organization and the enterprise architect knows the optimal business processes, now the enterprise architect can lead a team to design the optimal technology solution. Of course, enterprise architects will help get stakeholder buy-in, help the organization create a technology governance team, and work with the client to address changes when they actually need to occur. Effectively, enterprise architects are there to make technology projects successful. So, how does an enterprise architect do their job, and what is the enterprise architecture process? Well, it all starts by working with the organization's executives to find the vision for the business. Where does the CEO want to take their business this year, 5 years from now, and even 20 years from now? Next, it's about designing the optimal business processes. How does the Oh, sorry. Pencet. business operate today, and how does the company want to operate in the Aduh. future? Then the enterprise architect will evaluate the organization's current systems. This includes their data systems, their networks, their servers, their business applications, their security, and every system used by the business. Then the enterprise architect will determine what the company's systems will need to look like in the future to support the optimal business processes of the future based upon the organization's goals. Now, after we design the enterprise business processes, then the enterprise architect will then help plan the implementation. For example, what resources are needed? What are the project timelines? Then it's about finding the right governance for the project and getting key stakeholders on board to lead and champion the implementation. Lastly, the enterprise architect helps build teams who can look at the changes when they need to occur and make sure they align with the business goals. Now you know what is enterprise architecture, why enterprise architecture matters, and even the enterprise architecture process. If you would like to learn more about enterprise architect and cloud architect careers, please join us for one of our free webinars or one of our free ebooks. You can find the links to these free webinars and many free ebooks to assist you in your cloud architect. Oke. Jadi apa yang bisa didapatkan dari video yang tadi? Ada yang bisa sharing? Kira-kira apa yang dijelaskan? Gimana? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Jin, Pak, intinya dengan Oke, arsitek enterprise ini dari organisasi atau perusahaan bisa membuat planning, CEO-nya atau direkturnya pun juga bisa mengambil kebijakan untuk terkait seperti tujuan dan prosesnya dan goalnya seperti itu, Pak. Oke, makasih Mas Arif. Yang lain ada yang mau mengutarakan pendapat?
Izin Pak, untuk penjelasan dari video sebelumnya. Menurut saya itu enterprise arsitektur me- mengarahkan sebuah perusahaan atau suatu company buat bisa mengendalikan dari sumber internalnya dan juga mengintegrasikan dengan kliennya agar lebih mudah dalam bertransaksi maupun bekerja sama Pak dalam proses bisnis. Oke, makasih Mas Arya. Mas Arya, Mas Davin nih. Dua-duanya bisa dipakai nama depan belakang. Bisa Pak, boleh Pak. Biasanya ya Pak, Mas Arya. Ya Pak. Oke, kasih Mas Arya. Tadi Mas Fatur nih kayaknya. Gimana Mas Fatur? Halo Pak. Eh, Video tadi kalau yang pemahaman saya itu jadi Hmm. menjelaskan tentang pentingnya apa arsitektur enterprise. Jadi sebagian besar proyek itu gagal memberikan hasil. Jadi lebih dari 50% proyek cloud dan 70% transformasi digital gagal. Nah, Hmm. AI itu penting untuk hadir di situ untuk meningkatkan proyek agar menjadi maksimal, agar lebih berhasil gitulah. Mungkin itu yang lebih saya pahami. Kurang Oke, lebihnya makasih demikian. Mas Fatur. Ada yang lain? Gak ada? Tapi Ah, ini kalau arahnya itu mirip ke fungsionalitas ya Pak tadi, memang hmm. nggak dijelaskan arahnya, tapi yang saya tangkap itu tentang Ya. ketertanggungjawaban. Jadi agar si perusahaan yang contoh kasusnya perusahaannya itu bonafit, Hmm. dia memakai infrastrukturnya yang open source, maka Hmm. dihadirkanlah enterprise untuk menanamkan rasa aman. Oke, oke. Kasih Mas Luz Marito. Wah, kayak nama orang ini nih, kayak nama orang Italia. Oke, ada lagi? Masih malu-malu nih yang lain nih kayaknya nih. Ayo Mas Fatur harus mulai di ini Mas Fatur. Biar nggak malu-malu nih sama Mas Givari nih. Biasanya kuliah kita rame ya Mas ya. Ngobrolin ngalor ngidul. Oke ya. Intinya dari semuanya kita bisa compile jadi satu ya. Dari kayak kita bisa apa analogikan enterprise arsitektur ini kayak satpamnya atau kayak dia project manajernya gimana supaya bikin satu perusahaan ini berjalan untuk mencapai tujuan dengan cara di dalamnya ya macam-macam tadi ya misalkan ada yang bilang Mas Luis Marito tadi bilang supaya memoptimalkan itu ya mengoptimalkan dari segi resource misalkan terus juga bisa aja di dalam enterprise architecture itu dari sumber daya manusianya misalkan dari proses bisnisnya dan yang lain gitu. Jadi ini lebih ke arah keseluruhan kalau di IT audit security IT audit kemarin itu lebih di IT-nya gitu. Dan tadi ada satu remarks yang cukup menarik ya yang dia bilang dari McKinsey. McKinsey itu lembaga survei ya. Itu lumayan bonafit. Dia bilang dari 100% 30% yang berhasil apalagi di IT business karena dia bisa bisa menerapkan enterprise architecture. Di 70%-nya lagi ini perusahaannya gagal gitu. Gitu. Oke, karena ini sebetulnya framework sih ya. Jadi kita bisa eh, adaptasi gitu. Jadi, jadi kita bisa lakukan. Oke, ini core domains dari enterprise architecture. Ada beberapa di sini. Yang pertama ada business architecture. Nah, ini strategi di organisasinya, governance-nya, prosesnya. Ini di level di bisnisnya. Lalu ada application architecture. Yang tadi ya, yang ini disebutin juga sih sama Mas Luz Mareto tadi ya. Di application sama teknologi security mungkin masuk ke situ. Sini ada fokus desain, integrasi, functionality, software, dan lain sebagainya. Lalu ada data, manage organization data, asset, storage, governance, usage, decision making. Lalu ada teknologi arsitektur, ini lebih ke hardware-nya, networking, networks-nya, IT service, support, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada security arsitektur. Nah, ini core domains-nya di enterprise arsitektur. Kalau kita lihat
secara em, apa singkat. Nah, ini masing-masing kita bisa kelompokkan juga ke bisnis, application, information, dan teknologi. Tuh. Dan security harusnya masuk di semua aspek ya. Kalau yang di sini satu security dikeluarin, tapi kalau yang di sini artinya security ini di semua aspek. Karena di segi bisnis pun kita perlu ya ada security-nya. Application, information, teknologi ya ini udah pasti. Tuh. Nah, selanjutnya ada komponen. Komponen yang ada di enterprise architecture. Nah, arsitektur manajemen, oversight of alignment with business goals. Jadi harus sesuai dengan bisnisnya ya. Bisnis goalnya seperti apa. Lalu frameworknya, blueprint strategi, and IT infrastructures. Lalu ada implementation metodologi, metodologinya seperti apa. Step-stepnya untuk melakukan framework itu. Lalu ada artifak, dokumen artifak. Artinya semuanya ini udah harus di apa ya dikumpulkan jadi satu dokumen. Bukan berarti dokumennya harus kertas ya, bisa apapun. Tapi ketika dibutuhkan harus ada. Di dalamnya dari code plans, ada workflow, dan ada changes-nya. Nah, di dokumen ini juga penting. Changes tuh artinya berapa banyak si dokumen ini ada dirubah gitu. Jadi kalau misalkan pernah pakai software ya, kalau pernah pakai Git, kita bisa tahu ya siapa aja yang udah commit, apa yang melakukan apa, perbedaannya apa. Nah, dokumen juga diperlakukan seperti itu. Ada dokumen changes. Setiap kali adanya perubahan, kita ada versinya juga. Siapa yang mengubah, kapan, versinya apa gitu. Nah, di sini selanjutnya ada repository. Ada toolbox untuk resource dan proses. Ini beberapa framework yang eh, populer gitu ya. Ada TOGAF, pernah dengar mungkin ya TOGAF ya. Ini kayaknya em, sering banget sih kalau di dunia audit-audit ini pasti dengar nih. Framework TOGAF, TOGAF, TOGAF 1, 2, 3. Ada zaman framework, ada Federal Enterprise Architecture. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa cover di perkuliahan kita ini nanti ke depan. Walaupun nggak akan bisa cover semuanya, paling nggak masing-masing esensinya atau core-nya lah ya, kita udah bisa lihat gitu. Nah, ini secara keseluruhan ini kayaknya udah dibahas juga tadi sama si bapak-bapak itu yang mirip Sylvester Stallone. Untuk proses overview, yang pertama analyze current state. Nah, ini semuanya dianalisis dulu. Selanjutnya ada define future state. Nah, ini kita definisikan state-state selanjutnya itu seperti apa. Tuh, lalu kita buat roadmap-nya untuk transformation. Jadi dari setelah semuanya sudah dikumpulkan, future state-nya, kita kelompokkan lagi di roadmap. Gitu. Berapa tahun, misalkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, lalu yang terakhir adalah lakukan implementasi perubahan dan memonitor progres. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini saya ambil dari SAP. Nah, ini dibagi 3 kalau di sini. Jadi ada enterprise architecture, di bawahnya ada IT architecture, lalu ada teknologi architecture. Nah, ini strategic objektifnya dan di sebelah kanan yang kita lihat ada security capabilities. Nah, makanya tadi saya bilang di semua aspek itu security-nya harus ada gitu. Dari mulai strategic objective kita lihat ada business capabilities, proses, functional. Nah, ini semuanya yang harus kita perhatikan atau kita rancang di enterprise architecture. Ada beberapa tools yang nanti kita bisa gunakan. Nanti saya coba cari deh. Pakai UML juga sebetulnya bisa bikin si arsitektur ini. Saya dulu lupa waktu S2 tuh bikinnya pakai apa ya? Eh, BPMN kalau nggak salah. Business Process Management apa gitu. Nah, itu juga bisa dipakai buat bikin enterprise architecture. Atau ada yang berbayarnya juga. Tapi biasanya kalau di perusahaan tuh suka ada yang pakai berbayar. Saya lupa pakai namanya apa gitu. Nah, di sini use case-nya untuk enterprise architecture bisa dipakai untuk digital transformation, integrating legacy system with modern technologies. Jadi bukan berarti dibuang ya. Digital transformation tuh bukan berarti artinya dibuang teknologi yang lama. Ya, ini yang kadang-kadang suka menyulitkan nih. Artinya ini agak tricky.
Karena misalkan di beberapa perusahaan besar ada yang udah punya software gitu ya, dia udah pakai lama banget. Tapi belum ada software yang bisa menggantikan software yang ada sekarang. Nah, itu gimana kita cara mengatasinya? Tuh. Ada juga mungkin yang keterbatasan dana. Kayak punyanya versi 5 tapi sekarang udah 15 gitu kan. Nah, ini gimana gitu untuk menyiasatinya. Karena kan kalau software-software yang lama itu atau sistem-sistem yang lama permasalahannya apa kira-kira? Ada yang punya ide nggak? Kenapa, Pak? Kenapa permasalahan di software yang lama walaupun kita udah integrasi nih waktunya kita udah dipakai operasional selama 10 tahun gitu. Oh, ini sih, Pak. Tapi Mungkin security-nya sih, masih Pak. ada. Gimana? Security patch-nya udah nggak update sih, Pak. Mungkin karena mungkin dari kerentanan itu pasti attacker ataupun hacker itu pasti update juga sih, Pak. Nah, Ya. yang versi lama itu udah nggak dapat patch update-nya, Hmm. penambahan-penambahan fitur gitu sih, Pak. Oke, ya ya. Makasih Mas Dwi Aji. Gimana Mas Arif ada ide? Kalau Kompatibilitas, Pak. kebanyakan sih Pak, biasanya software yang lama itu dia bentuknya offline di lokal. Kalau yang baru mereka harus update karena butuh online. Itu sih rata-rata. Setahu saya. Oh gitu. Oke. Jadi banyak yang belum mau karena mereka kebutuhannya emang di offline gitu ya. Terus ada lagi nggak? Kompatibilitas. Oke. Enhancement. Artinya apa? Enhancement. Maksudnya di sini gimana Mas? Luz Mareto. Saya panggilnya siapa ya? Luz Mareto itu nama asli ya? Bukan. Oh, udah nggak ada ya orangnya ya ternyata. Oh, masih ada di sini. Saya lihat di screen ini nggak ada. Kompatibilitas gimana Mas Givari? Maksudnya kompatibilitas. Ya kayak ini Pak, misalkan versi Java itu kan ada dua Pak. Ada yang Mm-mm. versi Enterprise yang dari Oracle, sama yang versi Linux Pak, JDK Pak. Kadang Hmm. ketika kita pindah ke produk Linux, itu kan pakai OpenJDK Pak. Nah itu Hmm. softwarenya nggak jalan Pak. Oke. Nah seperti itu Pak. Jadi kalau ingin yang lama, dia hanya bisa jalan di produknya Oracle, Javanya Oracle. Nah, sedangkan yang sekarang kan efisiensi itu kan biasanya Linux, Pak. Linux itu kan nggak menyertakan Java, Pak, sebagai bandelnya, Pak. Mereka Hmm. OpenJDK, jadi nggak jalan, Pak. Sebenarnya itu sih, Pak, Oke. permasalahannya. Iya. Jadi banyak masalah ya sebetulnya yang pasal di integrating legacy system ini. Betul, ini agak tricky juga. Mungkin nanti kita akan bahas gimana cara-caranya atau use case-nya sih digital transformation ini, apalagi untuk legacy system ke modern technology. Karena ini lumayan tricky juga. Jadi terakhir tuh saya sempat apa namanya nanganin satu kerjaan ya di Kominfo kalau nggak salah. Nah, itu masalahnya untuk softwarenya yang dia pakai sekarang ini untuk upgrade lagi atau untuk buat custom itu butuh biaya yang sangat besar gitu. Nah, sementara ini udah ada kebutuhan untuk upgrade. Nah, sampai sekarang masih belum tahu gimana masalah akhirnya gitu. Jadi antara yang pemberi layanan sama pengguna layanan ini masih nego-nego terus sampai sekarang. Itu menarik sih. Oke, lalu ada proses optimization, streamlining workflows across the departments. Ada yang paham nggak maksudnya? Proses optimization dari pengertiannya harusnya familiar sih ya. Artinya gimana? Efisiensi sih Pak ini antar departemen. Contohnya gimana, Mas Arif? Ya misalkan sebelumnya misalkan kita memindah tanda tangan atau proses surat menyurat lah. Misalkan kita butuh antara A dengan B itu butuh 2 hari, dengan adanya sistem baru bisa mempercepat langsung instan gitu. Oke. Jadi misalkan contoh itu ya tanda tangan ya bisa lebih cepat kayak misalkan sekarang pakai yang elektronik gitu. Ada lagi nggak? Proses optimization. Ada lagi nggak?
intinya membuat alur kerja antar bagian jadi lebih cepat dan tidak ribet. Alur kerjanya jadi nggak ribet gitu ya, Ya, antar antar divisi gitu. betul. Oke, ada lagi? Streamlining workflows. Nggak ada. Kita masih nyimak ya. Jadi diem-diem tuh udah ngantuk. Wah, udah ngantuk. Kalau kalau di sana lebih enak ya. Tarawihnya Isa langsung kan ya. Nyimak-nyimak Pak kita Pak. Nyimak ya, aman ya. Di Habis sini tuh ngopi tarawih udah nyantai Pak. lumayan nih. Jadi awalnya kita kok alhamdulillahnya sini buka puasanya masih sama. Jadi nggak terlalu jauh sama di Indonesia lah ya. Sekarang Oh, masih malah di lebih luar cepat. Pak ini Pak. Kenapa? Lagi di luar ini Pak Enggak, Dika nih. saya di ruangan Oh, ini. oh enggak, masih lagi luar negeri apa gimana ini? Oh, kan saya udah jelasin kan? Oh, belum balik Pak. Belum, baru juga Oh, tahun kirain udah pertama saya. balik. Belum. Kirain mudik. Masih tahun pertama saya, Mas Oh iya Givari. iya iya iya. Berapa Iya. tahun itu Pak Wah, rencananya Pak? Kalau dari skema beasiswanya 4 tahun, Mas Arif. Baru tahun pertama ini, masih junior. Masih meraba-raba. wah, bapaknya menerapkan kabur aja dulu. Wah, jangan gitu Wah dong. iya nih, Di framing nih saya nih. ini nih yang Pak, bapak nggak percaya pemerintah Pak sampai kabur dulu. Uh, justru disuruh pemerintah loh. Wah, jangan di framing nih. Saya di BRIN justru memang disuruh S3 loh. Jadi nggak boleh kayak gitu. Bukan kabur nih, memang udah disuruh dari kantor. Itu. Carilah Kalau ilmu Gue, kabur dan bisa negeri profit, Polandia. kenapa enggak, Pak? wah, saya nggak ngomong gitu ya. Silahkan tanya ke Mas awas ada Fatur. yang rekam nih. Ini direkam loh Mas Fatur loh. Hati-hati loh. Yang bilang anak tadi Pak, Yang bilang Foto. di, di YouTube loh nanti loh Mas Fatur loh. Iya. eh apa ya? Oh iya, di sini tuh mulai sekarang sholat tarawihnya jam 8:30. Jadi berjamahnya 8:30, Ngantuk itu selesainya mas setengah setengah sembilan sepuluh. mulai. Pak, di sana puasanya Iya. berapa 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 jam Pak puasanya? Sekarang alhamdulillah masih sama karena peralihan dari winter ke spring kan. Jadi saya tuh di sini hari ini lah ya, hari ini tuh hmm, sahurnya tuh jam 4:53 lah kalau nggak salah. Atau 4:50 lah ya, jam 5:50. Sampai jam 5. Terus buka puasanya jam 6:05 kayaknya hari ini. Hmm. Jadi gesernya 2 menit nih sampai nanti di tanggal 29. Tuh. Ya itu, cuma di sini kalau karena masjidnya cuma satu, jadi nungguin orang-orang datang. Kalau lebih terlalu cepat, pas waktu Isya kita sholat, sedikit yang datang. Jadi mulai dari 2 hari yang lalu, mulai jam 9:30 malam sampai jam 9:30. Terus mulai besok nih ada langsung dilanjut tahajud jam 10. Kayak sih gitu. Gitu. Oke, tuh tambahan aja ya. Oke, lanjutnya ini ada innovation enablement. Supporting new business model through agile IT. Wah, nih ada yang tahu nggak maksudnya? Innovation enablement. eh, membuat perusahaan jadi lebih mudah menciptakan hal baru atau cara bisnis baru mungkin. Eh, Oke, Teknologi yang lebih fleksibel mungkin. oke. Ada lagi nggak? Ada lagi teman-teman yang lain? Innovation enablement. Ya, ini Pak, Hmm, implementasi pembaruan jika ada mengikuti yang terbaru jika ada gitu mungkin. mengikuti yang terbaru jika ada. Oke. Ada lagi yang lain? Untuk inovasi enablement enablement ini Pak, menurut saya Hmm, suatu inovasi yang bisa membuat teknologi terbaru sih Pak dari teknologi yang sebelumnya ada. teknologi terbaru dari teknologi yang sebelum ada. Oke. Ada lagi nggak?
kemudahan dalam integrasi teknologi, Pak. Kemudahan dalam integrasi teknologi. Oke, ada lagi? Ini Pak, nanti boleh tolong dijelaskan sama contohnya juga Pak yang tentang agile, karena saya masih agak Hmm. ambigu tentang agile. Oke. Oh, mau minta penjelasan berarti. Kirain mau jawab juga. Oke. Minta penjelasan karena masih terlalu ambigu saya Pak tentang kata agile. Oke, oke. Kalau dari pengertian Mas Maretus, tahu sejauh ini taunya gimana aja kira-kira? Atau teman-teman di sini ada yang punya ide nih? Nanti sekalian ngejelasin juga yang agile. Kita dari definisi deh, misalkan agile tuh bahasa Indonesianya apa ya yang lebih Kolaborasi, eh, Pak. lebih mudah dipahami? Coba sambil saya cari agile. Karena agile terlalu dekat dengan Scrum Master gitu, kayak dekat banget dengan Mm-mm. manajemen pengembangan Betul. atau enhancement. Jadi saya jadi bingung. Agile, enhancement, change request, Scrum Master, ini kok mirip-mirip semua. Jadi jadi yang mana yang benar gitu ya? Ke sana sini. Oke. Kalau Eh sepemahaman saya, agile itu kayak pembagian siklus proyek sih, Pak. Pembagian siklus proyek. Oke, ada Iya. lagi nggak? Kalau saya itu agile itu ini Pak, dia lebih ke apa namanya prinsip apa ya bahasanya ya, untuk pengelolaan tujuannya. Mm-mm. Itu sebuah pendekatan atau cara untuk dalam pengelolaan. Dia yang bertujuan untuk itu sepertinya untuk fleksibilitas, Mm. efisiensi, kolaborasi seperti itu dalam hal Hmm. operasional ataupun proyek. Oke. Ada lagi yang lain? Hmm, belum ada. Oke, ini kita bahas dari innovation enablement tadi ya. Jadi kalau dari sini itu artinya adaptasi sih sebetulnya. Kita bisa adaptasi, kita bisa implementasi gitu ya. Untuk melakukan atau membuat bisnis model baru yang tadi Mas Fatur bilang. Pakai teknologi-teknologi yang ada atau teknologi yang kekinian gitu ya. Through Agile IT. Agile di sini artinya kalau kita pakai bahasa Indonesia tadi saya cek artinya tangkas. Tangkas bisa berarti macam-macam kan ya. Intinya sih Agile ini kita bisa mempercepat dan membuat efisiensi sebuah proses. Makanya ada Scrum Master, Agile dan yang lain-lain kan. Coba kita bayangin dulu kalau metodologi apa sih yang paling jadul kayak waterfall, rapid application development gitu kan ya. Ada lagi extreme programming misalkan. Nah, itu metodologi-metodologi yang dulu yang mana harus melewati satu siklus gitu. Jadi semua siklus selesai, evaluasi baru balik lagi ke siklus awal. Selesai evaluasi siklus awal. Nah, di Agile di sini kalau kita lihat mungkin di sini udah ada juga yang pakai di kantornya Scrum misalkan. Ada nggak di sini? Pernah coba nggak Scrum? Nah, Scrum itu sebetulnya untuk membuat sebuah proses itu bisa lebih cepat dan lebih efisien. Misalkan di dalam Scrum itu kita kan inisiasi dulu ya, ada backlog, berapa banyak hal yang mau kita kerjain. Terus kita ada milestones di situ. Terus ada berapa waktu yang dibutuhkan. Setiap hari kita ada stand up, misalkan. Nah, itu agile, artinya kecepatan juga di situ, tapi kita harus efisiensi juga, harus efisien. Makanya agile di sini kita bisa pakai yang macam-macam, agile programming misalkan, agile Scrum Master, agile IT kayak gitu. Jadi intinya eh, untuk mempercepat dan melakukan efisiensi sebuah proses, kita bisa anggap agile itu seperti kayak gitu. Gitu. Ini silahkan ya kalau misalkan saya salah atau ada pendapat yang lain, silahkan kita di sini diskusi. Ada pendapat lain? Nggak ada. Gimana kira-kira Mas Luis Mareto sudah menjawab? Kalau belum nanti saya coba cari juga deh yang lebih detail. Oh ya, mulai 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 paham Pak, karena selama ini hanya ambigu aja tentang Scrum,
Hmm, Extreme, Agile, ya, Enhancement, Change Request. iya, Ternyata pembedanya di situ ya Pak. Kalau iya Dalam betul. pemantauan. sepengalaman saya itu cara kerja ya Pak, berarti ya Pak, Agile Ya itu Pak. betul, Oh, iya, betul. iya, iya, Cara iya. kerja aja. Gimana cara kerja kita Oh, iya, sekarang iya, yang iya, iya. serba cepat gini kan, pace-nya cepat, tapi kita harus tetap efisien. Gimana caranya? Nah itu true agile artinya. Kayak misalkan kita bikin satu project itu kan ada namanya MVP ya, most valuable apa P-nya project. Nah, most valuable project. Artinya dari project yang kita mau buat sebegitu sempurnanya, kita kerucutkan lagi ke satu project yang secara fungsional ini udah hampir memenuhi semua gitu. Nah, ini biasanya yang dipakai di kayak hackathon. Pernah denger kan ya hackathon ya? Sekarang masih ada nggak sih di Indonesia? Kayaknya udah jarang ya. Mas Givari nih biasanya yang ikut komunitas-komunitas. Wah, itu ada Pak, biasanya Pak. Masih ya? Masih. Dulu inget saya dulu mau ikut hackathon akhirnya males ngelanjutin. Dulu ada Yahoo dulu. Yahoo pernah ke Indonesia kan. Semenjak dia akuisisi Koprol dulu kalau ada yang pernah dengar. Sosial media platform Indonesia juga tuh Koprol. Nah, dia sering ke Indonesia ngadain hackathon juga. Jadi sekitar 2 hari ya, 1 hari 1 malam lah nginep di hotel waktu itu Balai Kartini. Semuanya disediain tuh makanan, minuman dan lain Itu sebagainya. tahun berapa Pak? Koprol Pak, kayaknya saya pernah dengar cuma lama banget itu. Ya, kan saya Itu angkatan lama. ketahuan nih. Kan saya angkatan lama. Iya, Koprol. Dulu saya masuk di komunitasnya juga. Jadi karena ada satu orang yang di kampus saya dulu di UIN yang jadi engineer di Koprol. Jadi sebelum diakuisisi sama Yahoo, saya sering main ke kantornya Koprol di Barito namanya. Di dekat Bubur Barito yang di depan apa si makam ya itu. Udah sering main ke situ saya. Kenal juga sama Satya Witular dulu sama Firman. Yang buat kan Satya Witular, Firman sama Daniel siapa gitu sekarang. Lupa 3 orang itu dulu yang buat. Nah, itu waktu masih jadi dulu mah belum ada yang namanya startup ya. Jadi kantor kecil aja, kantor kecil ruko. Isinya sekitar 2 lantai apa 3 lantai gitu ya. Itu dulu mainnya masih komunitas semenjak diakuisisi sama Yahoo. Jadi mulai besar tapi mulai mulai nggak kekontrol. Akhirnya tutup seyahu-yahunya kan tutup di Indonesia. Habis itu. Ya itu kayak gitu. Yang agile, ada MVP namanya di dalam situ most valuable product. Most valuable product ya. Gitu. Biasanya yang beta version untuk yang hackathon, nah bikinnya itu karena waktunya lumayan singkat. Misalkan kita 3 bulan udah bikin MVP-nya. Mungkin kalau bahasa mudah dipahaminya apa ya? POC ya, pernah dengar nggak? Proof of concept. Tapi itu terlalu kecil sih sebetulnya. Tapi kurang lebih sama kayak gitu. Jadi kayak beta lah ya, kayak beta. Oke, kita lanjut. Nah, ini challenge-nya. Challenge-nya seperti apa di enterprise architecture? Yang pertama, complexity in aligning multiple domains. Karena kan domainnya macam-macam ya. Misalkan kita punya satu perusahaan IT, nyambungnya kemana juga biasanya? Ada yang ini nggak punya ide nggak? Kenapa Pak? Kalau ini Pertanyaannya? kan kita ada complexity in aligning multiple domains. Jadi satu perusahaan itu bukan cuma IT doang. Misalnya kita ngomong perusahaan IT, tapi ke domain apa lagi sih biasanya IT? Periklanan, Pak. Advertising. Oke, masuk ya. Terus apa lagi? Finance, Manajemen SDA finance, Pak. Finance, manajemen Manajemen SDM SDM, Pak. HRD ya. Apa lagi? Payroll, Marketing, Marketing. Apa lagi tadi? payroll, Payroll. payroll. Ya, payroll. Tadi belum Consulting. consulting. Nah, ini kan kompleksitasnya sangat tinggi. Apalagi misalkan perusahaannya udah besar. Nah, ini gimana cara menerapkan enterprise sector di dalam situ. Nah, yang kedua adalah resistant to change within organizations. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Resistance artinya penolakan. Penolakan perubahan. Penolakan perubahan. Contohnya gimana, Mas Fatur? Mungkin tidak bisa menerima inovasi baru. Mm-mm. Alasannya biasanya apa ya nggak nerima inovasi baru? Kalau alasan klasiknya biasanya ini sih
kenyamanan sih. Udah terlalu Hmm, nyaman dengan sistem lama. oke, udah terlalu nyaman dan sistem lama. Oke, Mungkin ada lagi yang lain? sudah model bisnisnya dari awal dikembangkan seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa dirubah lagi. Oke, ada lagi nggak? Nah, ini agak kompleks Pak. Mungkin kalau orang awam menganggapnya itu orang tua kolot tidak mau menerima perubahan. Tetapi di Ya, sisi lain kalau di aplikasinya sudah sangat kompleks, kayak di perbankan seperti ada core bankingnya, terus eh, di core banking itu kan ada banyak aplikasi yang tidak bisa disentuh oleh otomasi. hmm, Sekalipun otomasinya itu enterprise seperti ya. UiPath, RPA Hmm. itu tidak boleh kesentuh. Jadi masih harus menggunakan SDM untuk monitoringnya. Kita pernah mengajukan otomasi monitoring, tetapi GM kita bilang jangan dulu. Ada dua resikonya. Satu, pegawai outsourcing kita jadi nganggur. Kedua, Oke. resiko sistem errornya gede karena core banking sangat rumit tingkatannya untuk dimonitoring. Ah, oke, wah ini menarik nih. Berarti Mas Luz Mareto ini di finance ya? Iya, Pak. Mantap, mantap. Ada lagi nggak? Ini saya senang nih kalau udah ada kayak gini. Ada langsung di real world-nya kayak gimana. Yang lain gimana? Resistant to change. Ini menarik sih, memang menarik ya. Jadi nggak bisa kita pandang sebagai suatu hal yang buruk juga di dalam situ. Kayak tadi yang Mas Rusmarto tuh bilang ya. Jadi memang ada aspek-aspek yang lain. Tapi ada juga jeleknya. Kayak gitu. Kalau kita lihat dari misalkan dari Nokia. Ada yang tahu sejarahnya Nokia panjang seperti apa? Dari awal sampai dia bikin smartphone sampai dia bangkrut. Pernah dengar kan ya? Iya, Pak, dengar, Pak. Iya, pernah dengar. Itu juga sebetulnya dia salah satu masuk ke resistance to change itu. Bisa jadi seperti itu, tapi kalau misalkan terlalu berisiko ya bisa juga sampai sekarang survive. Misalkan kayak core banking. Kita nggak bisa sembarangan ngerubah inti dari core banking itu kan. Kecuali sudah ada regulasi, kecuali sudah ada proven teknologinya. Karena kerugiannya nggak sebanding gitu. Mungkin tadi kalau yang dibilang sama Mas Lutmar itu baru di internal, tapi kerugian di luarnya seperti apa? Ya sekarang kita bisa lihat ya, banking offline selama 1 jam berapa triliun, berapa miliar yang mereka bisa hilang dari transaksi. Pernah pernah kan nih sampai yang BSI dulu berapa hari BSI? 3 hari ya? Apa 2 hari? Yang kena ransomware. Wah, itu juga kan Sampai jadi sekarang, Pak. ribet juga. Sampai sekarang, sampai sekarang. Nah itu juga jadi makin sulit. Jadi kita harus benar-benar perhatikan nih, resistance ini artinya seperti apa nih resistance. Tuh, apalagi kadang-kadang ya, kalau kita lihat pemikiran orang-orang manajerial sama orang teknis pasti beda. Nah, mungkin orang teknis pengennya, oh saya mau yang paling baru nih. Nah, ini udah paling oke nih, paling segala macem lah artinya. Tapi dari sisi manajer, dari sisi C-level, mungkin dia punya perspektif yang lebih luas lagi. Karena bukan teknologinya aja. Gitu. Tapi ada juga yang kebalikan. Biasanya si level dia nggak mau terbuka, artinya mau eh, teknologi yang paling baru, tapi tanpa memikirkan dampaknya. Ada juga yang kayak gitu. Tahu nggak contohnya misalkan yang sisi level ini pengen yang terlalu terbarukan. Nah, saya sering banyak dengar cerita nih. Sekarang dengan adanya AI, semua orang latah nih mau pakai AI. Saya mau pakai AI, di perusahaan saya mau pakai AI. Pokoknya yang paling oke, yang paling maju. Padahal tas atau tugas-tugas yang dilakukan oleh AI saat ini udah cukup dilakukan dengan sistem yang ada sekarang. Nah, yang mana nantinya malah jadi backfire, artinya jadi malah jadi banyak Kebanyakan gimmick ya, Pak ya. gangguan. Iya, banyak gangguan. Contoh yang paling gampang. Sekarang chatbot rata-rata udah pakai AI kan? Iya, Pak. Ada yang tahu? Banyak, Pak. Chatbot banyak ya yang pakai AI di apa customer service dan lain sebagainya. Betul. Itu udah baik yang pakai AI dan mereka biasanya kan mengandalkan API dari pihak ketiga ya. Misalnya mereka pakai OpenAI gitu.
Karena setahu saya di Indonesia belum tahu ada yang memang sudah hosting AI sendiri di Indonesia, belum tahu. Karena computationnya harus tinggi kan. Pasti mereka rata-rata pakai API yang dari berbayar AI-nya. Terus mereka sesuaikan. Yang terjadi apa? Oke, eh, mungkin kelihatan lebih human, tapi di situ kita bisa juga sisipkan vulnerability dari si prompting. Pernah lihat nggak ada orang pakai chat GPT, pakai chat asisten chat kayak gitu, tapi dia nanya hal lain, dia nanya tentang codingan, suruh beresin codingan, dan dijawab sama chat AI-nya. Wah, itu sih udah, Pak. Karena rata-rata ya saya lihat programmer di perusahaan tuh sekarang ngandelin banget AI, Pak. Ya, itu kalau dari programmer, tapi saya ngomongnya di produk. Terima kasih Pak, ide bagus. Mau saya coba. Mau dicoba ya, gitu. Karena ya ini walaupun dia misalkan ditolak, melakukan hal-hal yang tertentu, kita masih bisa untuk promptingnya Lumayan diubah tuh Pak, token gratis itu Pak. sedemikian rupa. Iya, udah banyak kok yang bikin kayak gitu. Yang terakhir saya sempat lihat AI, dia bilang gini, ada yang bilang pakai ChatGPT, dia bilang coba dong cari cara, misalkan saya punya uang sekian triliun, gimana caranya saya punya uang di Swiss bisa mindahin ke Indonesia. Tuh. Nah, AI dia bakal bilang, oh saya nggak bisa ngelakuin itu karena apa kira-kira? Tahu nggak permasalahan di situ? Saya punya uang berapa? Misalkan 70 juta euro Pencucian uang, Pak. pencucian uang, betul. Dan itu kan udah melanggar etik ya. Tapi dengan trigger tertentu itu bisa dilakukan dan berhasil dikasih tahu, oh cara mindahinnya gini gini gini. Tapi saya nggak akan ngasih tahu di sini. Tak ada Mas Tufatur soalnya. Ada Mas Fatur jadi ide lagi nanti. Itu tadi udah jadi ide Pak. Kan tadi dia jadi ide kan. Wah, udah dijalanin nih jangan-jangan. Ini kalau saya kasih tahu lagi ntar dicobain sama Mas Fatur nih. Mas Gitu. Fatur, kabar-kabar ya. Oh mau ngirim uang ya? Bagi-bagi nih. Saya juga mau kalau dikirim uang Mas Fatur nggak usah lewat chat GPT gitu. Berarti itu yang dicari batasan-batasan dari ROM-nya itu ya, Pak, Betul, yang di set. betul. Karena ada juga namanya prompt poisoning kalau di LLM itu. Jadi kita bisa ngasih instruksi yang salah, kita bisa ngebuka gimana supaya dia mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang awalnya dia nggak boleh. Itu. Ya intinya AI itu sebetulnya bodoh aja sih, dan manusia lebih Inspirasi pinter. sekali nih, Pak Dika ini. Gitu. Ya Menginspirasi belajar sekali. dari yang udah kasus sudah ada aja kayak Oh DeepSeek iya. misalkan. DeepSeek kan dulu dia nggak pernah mau jawab kan. Ada beberapa hal yang dia nggak pernah mau jawab. Kalau nggak salah yang kasusnya Taiwan dulu ya. Terus akhirnya ada yang eh, bikin eh, saya ini Xi Jinping dia bilang gitu. Presidennya Cina. Jawab sekarang dijawab beneran Oh sama iya, saya DeepSeek. saya juga nyoba, Pak, itu pakai kode Morse. Saya apa, si Jinping itu nggak mau nulis, Pak. Itu bener, Pak. Saya udah nyoba sendiri. Nggak mau nulis ya. Iya, Iya, tapi tetap aja ada yang bisa ke arah situ. Jadi memang cuma di lock, tapi kita bisa buat itu supaya bisa dibuka. Gitu ya. Contohnya misalnya yang tadi chatbot itu udah banyak yang bikin kayak gitu. Coba aja iseng. Apa misalnya sekarang bank kayaknya udah mulai pakai ya. Yang duitnya banyak lah biasanya mereka udah pakai kayak gitu. Tokopedia pun terakhir kan buat nge-tagging upload eh, barang dagangan dia udah pakai AI kan. Sempet error juga tuh mereka. Jadi yang keluar itu nggak seharusnya dia tulis apa gitu. Yang kayak tulisan AI lah, mohon maaf saya tidak bisa memberikan nama kategori dan lain sebagainya. nah, Itu juga tuh. jawaban default. Iya, kayak gitu. Nah ini makin bahaya sebetulnya penggunaan LLM AI ini. Nah, makanya saya mulai agak tertarik ke situ karena sekarang yang dipikirin semua orang coding rata-rata pakai AI kan. Iya enggak? Dari Betul, Pak. level Betul, riset betul, Pak. sampai production. Itu cara ngatasinya gimana ya, Pak? Cara Apa ngatasi kita nambah batasannya lebih banyak atau seperti apa ya, Pak? Saya juga lagi tertarik ngulik itu sih, Pak. Iya, batasan sebetulnya ya agak sulit juga ya buat cari batasan. Intinya ya kita harus update aja gimana caranya supaya itu nggak terjadi. Karena itu bakal terus menerus tuh, kayak gitu.
Kalau mau ya kita bikin fine tune sendiri. Artinya kita training pakai data kita sendiri, yang mana pengetahuannya cuma pakai yang data yang kita punya. Tapi cara membuat pengetahuan itu dari si pre-trained model, artinya dari model yang udah dipakai sebelumnya, tapi kita pakai yang udah di fine tune gitu. Dan ditaruh di tempat sendiri, nggak ditaruh di tempat yang lain atau kita hosting pakai pihak ketiga. Nah, challenge-nya di situ gitu. Baik, Pak. Ya itu ya gimana? Gimana? Sorry. Oke, enggak ya. Lanjut, Pak. Oh, lanjut. Oke. Ya itu, jadi permasalahannya itu sekarang programmer udah pada pakai AI. Bisa bayangin nggak sih AI itu nge-generate kode yang kita minta, tapi ternyata di situ ada vulnerability. Karena itu bisa kejadian. Nah, makanya karena ada poisoning prompt itu kan yang saya bilang tadi. Gitu. Gimana kita udah buat pakai AI si karyawan-karyawannya, ternyata pas dimasukin production, di situ ada vulnerability yang nggak bisa kedeteksi. Tapi Karena dari mungkin nggak sih Pak, kalau misalkan kita pakai AI-nya yang berbayar gitu dengan yang gratis tuh beda jawabannya gitu Pak. Mungkin nggak ya, kayak gitu ya. Hal-hal seperti itu diantisipasi Pak. Saya pikir sih sama aja ya, mau yang gratis mau yang bayar. Cuma memang kalau dari hasil ya memang yang bayar lebih bagus. Karena kalau kita pakai bayar, dia kan trainingnya sampai ke hari ini. Artinya dia lakukan training terus. Tuh, kalau yang kita pakai yang gratis, itu ada masa cut off trainingnya. Misalkan kita tanya aja cut off trainingnya kapan sih kamu gitu ke ChatGPT misalkan. Nanti dia kasih tahu. Misalkan tahun 2024 bulan sekian. Nah, pengetahuan setelah itu dia nggak bisa. Tuh, kalau berbayar dia akan lakukan training terus. Tuh, bedanya di situ. Jadi kalau misalkan kita nanya ya berarti solusi yang dia kasih yang udah yang lebih baru gitu. Bukan solusi yang Setuju. lama. Tapi kenapa? Tapi sejauh ini sih saya coba beberapa AI masih sama aja sih. Masih harus perlu masih perlu settingan orang lah. Jadi jangan terlalu percaya sih. Tuh, saya juga pakai sih misalnya untuk sharing coding gimana caranya. Tapi ya tetap aja yang mereka kembaliin nggak selalu efektif. Jadi memang kita harus lihat. Tuh, jadi kalau mau coding ya jangan sampai nggak ngerti sama sekali, cuma modal ChatGPT aja. Wah itu udah bahaya banget itu. Minimal dasar-dasarnya kita udah tahu. Ada ini Pak trik buat ngelatih ChatGPT, Gemini ataupun DeepSeek. Trik Mm-mm. ngelatihnya gimana ya Pak? Kalau trik ngelatih ya sulit kalau kita sebagai user biasa ya, kecuali kita udah sebagai company yang besar kayak mereka. Karena yang dibutuhin sekarang data sama resource. Resource mereka kan gede banget, nggak akan bisa nyaingin lah untuk Secara resource kita resource di untuk personal saya OpenAI. rasa nggak mungkin sih Pak, karena terlalu besar itu sih Pak. Nggak mungkin, pasti Iya. udah nggak mungkin buat nyaingin yang ada sekarang ya. Anthropic, ChatGPT, OpenAI, terus Microsoft, udah beyond itu udah di luar. Udah kalah itu, udah pakai kuantum semua itu. Walaupun belum kuantum, tapi data center mereka tuh udah bisa buat ngidupin satu Betul, bumi betul. kali. Gimana kalau Copilot Pak? Copilot yang Copilot kan sama Microsoft juga kan. Tergantung datanya aja sebetulnya yang mereka Copilot training tuh juga apa. sebenarnya belakangnya juga OpenAI. Tapi beda 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 operasi. Setahu Iya, saya OpenAI bisnis sendiri, Copilot sendiri Microsoft. iya, tapi ya satu ini sih, satu kesatuan sih ternyata Satu di balik perusahaan. itu. Iya. Iya, satu perusahaan. Kayak gitu. Izin tanya, Pak ya. Hmm. Terus, jadi kalau misal LLM tadi, Pak ya, kita kan setting dia, nge-train dia biar jawabnya itu dari data yang kita set, nggak tahu dari mungkin data dokumen atau uh, dari database gitu kan. Terus kita konekin dengan API-nya GPT misal biar dia bisa query, bisa ngambil data dari situ terus dijawab dengan baik. Nah itu tadi kan kita batasin ya Pak dengan kalau misalkan di ya ada yang nanya selain dari source ini
eh, jangan dijawab gitu kan ya. Nah itu tuh masih bisa dibobol gitu Pak. Masih bisa, Oh, masih bisa. Itu mungkin. Makanya yang tadi contoh-contoh yang saya bilang itu sebetulnya memang udah dibatasi, tapi masih bisa dibuat seperti itu. Tuh, karena dasarnya LLM itu kan dia bekerja berdasarkan prompt. Bagaimana cara dia memahami promptnya, bagaimana dia memahami apa yang kita instruksikan ke dalam situ. Sama misalkan kayak kita mau ngebohongin anak kecil lah. Walaupun sebenarnya misalkan salah, tapi kan kalau kita ngomongnya bisa dibolak-balik gitu ya, dengan makna yang sama, bisa aja jadi benar gitu. Gitu. Karena si LLM ini, AI ini dia nggak punya self consciousness sama self awareness. Dia nggak tahu diri dia itu siapa dan dia itu nggak sadar dia itu siapa, kayak gitu. Dan satu hal lagi ada namanya hallucinations. Jadi AI itu bakal ngasih jawaban sesuai dengan apa yang dia berikan walaupun dia nggak tahu. Makanya kenapa ketika coding tiba-tiba kok nggak bisa dipakai codingannya, library-nya nggak ada segala macam ya itu karena mereka bikin jawaban-jawaban sendiri kayak gitu. Yang ada yang sekarang DeepSeek itu dan yang lain sebagainya udah mulai sih namanya reasoning. Nah, artinya dia bakal diulang-ulang tuh pakai reinforcement learning sih. Itu saya masih belajar juga. Kayaknya mau masuk ke arah situ juga. Gimana caranya dia bisa memahami si promptnya itu. Jadi dia kayak berpikir manusia. Dari satu kata-kata lain dia pikirin dulu maksudnya apa ya, maksudnya apa, maksudnya apa. Makanya kalau kita lihat pakai DeepSeek gitu ya, ada ini kan, ada thinkingnya. Nah, kita bisa baca tuh gimana sih dia ngeprosesnya dari prompt yang kita kasih. Nah, itu reasoning pakai reinforcement learning gitu. Itu satu bahasan sendiri tuh di machine learning, reinforcement learning tuh. Saya belum dalam juga ke situ. oke Pak. Oke, Makasih Pak. ya sama-sama. Oke, nah ini yang terakhir managing hybrid environments on-premise dan cloud. Ada yang tahu nggak perbedaan on-premise dan cloud? Jago nih biasanya Mas Givari nih. Mbah Google. Apa on-premise dan cloud? Kalau on-premise itu di tempat sendiri, Pak. Intinya Oke, disediakan diri. Kalau cloud pakai ini pihak ketiga. On premise oke. lokalan ya Pak ya. On-premise lokalan terus Kalau Ini yang cloud pakai langsung bare di metal ya. itu public cloud. nggak selalu bare metal sih. Oke, on-premise lokalan, cloud pihak ketiga. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi, sebenarnya on-premise ini bukan cuma lokalan sih. Artinya seluruh environment yang ada di cloud, kita bisa terapkan juga di lokal. Gitu. Misalkan di cloud ini kayak web service gitu ya. Kita mau pakai web service di cloud, butuhnya apa? Si panel dan lain sebagainya. Udah, kita tinggal pakai aja kan service. Nah, di on-premise, kita bisa install apa yang di cloud itu, tapi di infrastrukturnya kita. Gitu. Biasanya ada tuh on premise dan cloud gitu. Kayak misalkan bikin service kayak apa? On cloud gitu ya. On cloud di cloudnya dia atau kita bisa install sendiri di on premise dengan beberapa cara, misalkan pakai Docker dan lain sebagainya. Tuh, nah ini bagaimana challenge-nya kita bisa manage nih antara hybrid environments dan cloud. Karena mau nggak mau kemungkinan tetap pakai dua ini. Kira-kira kenapa ya? Kita bisa tetap pakai on premise tapi kayaknya harus tetap pakai cloud juga deh. Atau bahkan pakai cloud aja deh, nggak pakai on-premise. Pertimbangannya pakai Uptime-nya Pak lebih tinggi Pak kalau cloud Pak. apa? Workload-nya. Uptime, Oke. uptime, uptime. Uptime di cloud. Ya. Oke, ada lagi. Scalability sama reliability-nya, Pak. Scalability, reliability. Oke, ada lagi nggak? Kalau misalkan masih startup, better cloud uptime-nya tinggi, respon Hmm. time-nya juga lumayan tinggi. Tetapi kalau Hmm. datanya sudah meledak, sudah bonafit, sudah corporate, itu better pakai bare metal. Tapi ada yang namanya masa freezing server. Hmm. Ketika Hmm. freezing server bulanan itu di tahun baru dan Lebaran itu bisa sampai 2 minggu dan transaksi meledak. Itu harus dikombinasikan dengan hybrid cloud seperti AWS, Alibaba. Jadi nggak bisa mengandalkan satu aja. Itu
dipakai cloud-nya pada saat freezing aja. Nah, itu Oke. orang arsitektur itu yang mengurus itu. Pasti Nah, jago-jago itu Mungkin infrastruktur ini management seperti konsep load balancing ya, kalau itu sepemahaman saya. 100%. 100% ya, betul. 100%, Ya, 100%. Oke, makasih Mas Mareto. Jadi kebayang ya gimana cara handle on-premise dan cloud. Tapi sebetulnya kayak yang perlu digarisbawahi ini dari segi biaya juga sih. On-premise biayanya cukup besar. Karena misalkan kita harus pengadaan barang-barang kan. Ya, misalnya yang compliance gitu. Kayak misalnya saya di 2 tahun 3 tahun kebelakangan kan masuk di satu project untuk tantangan elektronik. Kita diberi dulu punya dari BPT. Kita mau buat on-premise di kementerian lembaga. Karena apa? Karena lebih cepat dan transaksi data dan lain-lain tuh nggak ada yang lari ke kita, ke pihak ketiga lah istilahnya BPT waktu itu. Tapi permasalahan on-premise itu apa? Nggak semua orang bisa pakai on-premise. Karena perangkat-perangkat untuk on-premise ini udah harus sesuai dengan standar. Nah, itu ada standarnya sendiri dan harganya nggak murah. Jadi mungkin kalau di bank pernah dengar hardware security module mungkin ya, Mas Luis Marto. Hardware oh security kayak ini apa ya, kayak smart card semacamnya itu ya Pak ya? bukan, Bukan. bukan. Gimana Mas Oh, Luis Marto pernah dengar kayak gimana? Ya itu saya tahu sih udah Pak. bagiannya orang infrastruktur dengan orang cyber security itu Pak ya. Iya, betul. Jadi udah pernah dengar ya. Dia modul sendiri, Mas Givari, buat transaksi keuangan biasanya pakai kayak gitu. Di dalamnya itu ada proses enkripsi. Oh iya. Bentuknya bukan cuma bukan card yang kita pakai selama ini mah itu cuma kartu nyimpen data aja kan yang kayak NFC dan lain-lain. Kalau Ini saya bentuknya sih udah kayak server sendiri. taunya di BIOS Pak, waktu beberapa perusahaan itu saya perbaiki laptopnya itu ada sih Pak itu modul security di BIOSnya itu Pak. Ya, Dia itu cukup panjang sih ininya, Oh, join biasanya switchnya. domain. stop aja. Gimana? Join domain ya di laptopnya itu. Jadi TPM domainnya itu pakai. Mas, TPM. Ya itu TPM kayaknya ya. Ya mungkin. Ya, kalau ini nggak, dia beda sendiri. Di situ ada proses enkripsi dan dekripsi yang proprietary. Artinya algoritma enkripsinya dia buat sendiri. Kalau model-model yang sekarang tuh misalkan Telas, apalagi ya, Luna, Luna tuh Telas juga sih. Mikro ya, tren mikro ya. Saya udah lama banget nggak main gitu. Ya kayak gitu bentuknya. Itu satu modul itu sendiri udah bisa ngelabihin harga server. Dulu sesuai peraturan Kominfo itu hardware security module tuh harganya sekitar 1 miliar. 1 miliar sendiri. Udah IPS berapa gitu saya udah lupa, udah lama banget. Makanya nggak bisa semua orang beli. Kalau nggak ada dananya gimana kan? Ya tapi secara nggak langsung ya bisa mempermudah dan bisa mempercepat proses misalkan. Cuma handlingnya harus lebih lebih bagus lagi. Cloud sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau dengan on-premise, cloud pasti lebih mahal dari segi cost ya. Nah, itu bisa bayangin aja sih. Cloud sekarang kalau misalkan level kecil aja, mungkin ya perusahaan kecil sebulan pakai cloud 10 juta mah kecil banget itu. Udah bisa 20 jutaan ke atas. Saya pakai cloud buat LLM training aja setahun yang lalu kalau nggak salah. 3 hari itu udah 1,8 juta. Udah langsung saya stop tuh di AWS. Pusing gitu. Jadi masalah di cost sih yang paling utama ini di hybrid environment dan memang harus benar dipikirkan kita butuh dua-duanya atau kita bisa pakai salah satu atau nanti metodenya seperti apa gitu. Ini challenge-nya. Dibanding biaya maintenance 11-12. Nah itu makanya kita harus benar pikirkan itu Mas Arif. Gimana caranya supaya bisa cost efficient lah untuk hybrid environment. Oke. Wah, selesai. Ini kita lumayan lama nih, 77 menit. Ada pertanyaan sejauh ini? Aman? Pak, itu tadi yang apa yang modul itu dia bentuknya fisik atau software sih Pak? Yang tadi Pak? Fisik. Kayak Oh server fisik. bentuknya.
PC Kayak kayak server, server. kayak server. Oh, Kayak Saya dulu PC pernah mas, dikasih kayak POC. komputer itu mas. Ya, kayak komputer. Saya oh, dulu pernah nyobain satu POC. Dia, saya lupa namanya apa. Bentuknya tuh kecil. Kayak inilah, segede gini nih, apa nih, power bank. Itu harganya udah 200 juta itu. Cuma buat nyimpan 2 atau 3 kunci. oh, cuma 2 atau 3 kunci ya berarti ya. Iya, 2 atau 3 kunci. Itu udah 200 juta. Kalau diperbankan udah pasti banyak gitu ya. Kayak Cortex. Cortex tuh banyak pakai HSM. Saya awal-awal pernah disuruh integrasi. Tapi keburu brainnya ngebubarin, akhirnya ya nggak lanjut. Eh, tadi Bapak nanya apa? Ada yang mau nanya? Coba Pak, menurut Bapak Apa? korteks korteks kita tuh apa? Apa sih korteks Saya Bapak? nggak tahu. Saya Pertanyaannya nggak tahu. mengundang-undang. Nggak tahu Direkam saya loh, Cortex. direkam loh ini. Saya cuma waktu itu mau integrasi di proses tanda elektronik aja. Karena dia butuh kan buat proses tanda elektronik antar divisi. Jadi yang ditanda tangan itu hashnya, bukan dokumennya. Kalau dokumen kan gede ya, bisa ratusan mega misalkan atau banyak. Nah, ini yang dikirim hash dari dokumen, ditanda tangan elektronik, nanti dikembalikan ke dia, hasil hashnya itu, nanti diverifikasi dokumen mana yang sesuai hashnya baru ditempelin ke dokumen. Dulu udah berhasil, udah sampai POC, dulu head to head sama BSSN, kita udah berhasil dulu. 2000 berapa ya? Kayaknya 2022 mungkin. 2022 terakhir. Tapi akhirnya dari BRIN si tantangan elektronik ini nggak dilanjutkan karena dia bilang operasional ya kan dari BRIN-nya. Akhirnya nggak lanjut. Loh, kok Cuma sampai itu situ kan aja. Kalau secara pindah ke tasnya itu komputer? apa sangat tidak masuk akal sih Pak bagi yang kelas perusahaan menengah itu. Iya, pasti. Udah sulit itu. Harganya nggak masuk. Sekarang yang pakai itu dulu yang kita integrasi untuk on-premise itu di Kominfo, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, PU kalau nggak salah. Tapi ada satu daerah yang dia beli on-premise di Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur. Ya di Badan Kepegawaian Daerah ya kalau nggak salah, BKD Jawa Timur. Itu kan mahal ya Pak. Itu mungkin untuk disewa nggak sih Pak? Misalkan instansi Sekarang atau ada perusahaan cloudnya. gitu. Oh, ada Sekarang cloudnya. ada cloudnya. Ada cloudnya. Kita bisa nyewa yang bentuk cloud sekarang. Wah, makin Tuh enak cari nih aja ada cloud. HSM Cloud. AWS juga udah nyediain itu. Gitu. Tapi emang Duitnya untuk banyak ya tingkat Pak. keamanan yang tinggi. Gimana? Duitnya banyak ya Pak kalau jadi vendor. Ya banyak lah kalau jadi vendor. Apalagi kan prinsipal itu. Pengadaannya barangnya nggak dari sini. Dulu aja saya satu alat itu karena nggak ada teknisi di sini. eh Hampir 2 minggu tuh kontak-kontakan sama orang yang teknisnya di Hong Kong. Secure Matrix kalau nggak salah namanya. Ya, oh Utemaco, sorry Utimaco. Saya dulu pakai Utimaco. Orang teknisi di sininya nggak ngerti. Wow, udah saya kontak-kontakan sama orang yang di Hong Kong deh. Ngobrol ini gimana nih buat integrasinya. Ada 2 minggu tuh. Ya, kalau kayak gini kan dikasih makan gitu. Oh, datang ayo Pak, kita meeting. Oh, dikasih makan di kantor. Nah, dulu lah. Itu zaman-zaman dulu. Sekarang pusing masalah eksperimen aja. Pak izin tanya Pak, kalau misalkan mau tanya ke Telegram itu di jam berapa Pak bisanya Pak? Misalkan ada pertanyaan itu. Kalau Telegram ya tanya-tanya aja. Tapi kalau saya lama balas berarti masih tidur. Ya Pak, Bedanya aman 6 jam. berarti ya. Aman, nah. Bedanya 6 jam. Jadi di sini tuh 6 jam lebih lambat. Berarti Waduh, sekarang di sana kayak jam udah jam polan nih berapa? di Jam HP nih. 8 ya? Belum buka puasa ini Iya, saya. betul. Masih jam 3 di sini. Oh, oh. 14.51. Kita udah buka, Pak. Dari tadi. Iya, udah buka dari tadi kan. Ini orang-orang rumah juga udah pada tidur nih di rumah saya. Jadi makanya kalau di sana pagi saya mesti tidur. Karena mulainya di sini mungkin saya jam 6 pagi di sini berarti di sana udah mau jam 12 ya. Ya sekitar jam 12 siang lah.
Jam 11 siang itu saya baru melek banget kalau waktu sini. Begitu. Silahkan aja kalau kita mau diskusi Telegram boleh atau email. Cuma ya saya nggak ngejamin cepet aja itu aja. Insya Allah sih dibalas. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau yang inskripsi tadi itu ada yang versi open source-nya nggak sih Pak? Yang I- open source-nya itu? Tadi yang Gimana? inskripsi tadi, yang tadi yang Oh, inskripsi tadi Pak? ada. Ada ya? Ada. Kita bisa pakai yang open source ada juga kok. Tapi ya itu kan si keunggulan kita beli yang device atau pakai yang proprietary itu algoritma enkripsinya nggak ada yang bisa buka. Jadi cuma mereka yang tahu Iya juga sih. gitu. Kalau open source kan semuanya bisa dilihat ya. Walaupun sebenarnya untuk ngedecrypt buat misalkan nge apa ngebuat decrypt dari algoritma itu susah ya. Kayak misalkan kita pakai AES kuncinya 1024 gitu. Ya walaupun kita udah tahu cara bikinnya, tapi cara balikinnya juga kan nggak gampang. Kita udah harus tahu dia pakai kuncinya apa dan itu kemungkinannya berapa kali permutasi. Sulit juga walaupun ya di beberapa POC udah ada yang bisa sampai AS256 sih pakai kuantum. Masa Cina kemarin terakhir. Udah hampir beberapa bulan yang lalu lah. Tapi masih POC, mereka belum ngebuktiin gitu. Baru keluar-keluar aja, oh kita berhasil nih. Ya kan siapa yang tahu kalau itu kan. Belum bisa dipastikan. Kayak gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan nih. Kalau saya sih aman-aman aja cuma di sana udah malam kan. Di sini masih Iya, siang. jam 9 kurang Pak. Jam 9 kurang. Di sini masih jam 3 kurang gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oh iya di eh, LMS itu ada tugas yang bisa diisi. Nanti kalau yang masih belum bisa ngisi untuk absensi, japri aja ke Saya Telegram. sudah japri ya Pak di WA ya Pak. Oke, japri di WA nanti itu bisa saya rekap manual. Tapi kalau yang udah bisa silahkan kerjakan aja di situ. Itu nggak susah kok, cuma nyari resum ya banyak lah. Contoh-contoh kayak gitu. Sama eh, buat kehadirannya itu download materi. Nah, jadi di-download aja si slide-nya. Ini slide-nya ada di sana juga di LMS. Kalau udah pakai slide terus jawab pertanyaan udah dianggap absen. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih belum bisa masuk ke sana terus meeting di sini kita meeting kayak gitu ya japri aja. Saya ikut meeting Pak. Jangan lupa di screenshot ya. Screenshot pribadi supaya saya nggak sulit nanti buat nyari buktinya, evidence gitu. Oke, terima kasih semua. Insya Allah kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Minal aizin wal faizin. Ya Pak, minal Selamat izin wal faizin Pak. makan Maaf ketupat. batin. Maaf lahir batin. Sana ada Saya ketupat nggak Pak? tahun pertama nggak ada ketupat. Oh iya nggak Samar ada ketupat ya? Waduh, ada sih harus ke ada. KBRI cuma nggak tahu deh. Iya. Pak, Mau ke izin Pak, KBRI. tadi join linknya pakai link dari kampus Pak, lupa bukan link dari LMS. Gimana Pak kalau kayak gitu Pak? Join linknya dari kampus maksudnya gimana? Kan di kampus dikasih selebaran link itu, pakai link itu, bukan yang dari link LMS. Kan nggak ke record. Oh, ini yang dari LMS kan? Bukan. Iya sama, linknya sama. Cuman kan Ah, ah. kalau nggak dari situ nggak ketulis gitu loh, nggak ke record. Oh gitu. Kayaknya saya nggak bikin itu deh. Buat yang link nggak bikin buat harus diklik. Oh, siap-siap. Nggak. Yang buat syarat presensi itu aja si materi sama ngisi tugas. Oke oke siap Pak. Tuh. Nanti kabarin aja kalau misalkan ada yang nggak sesuai. Kan ada grup Telegram tuh. Kontak aja di Siap situ. Pak. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Wah, kita lebih banyak ngalor ngidulnya daripada bahasnya ya. Mudah-mudahan berkenan. Selalu kita ketemu lagi habis Lebaran. Selamat liburan, selamat berlebaran semuanya. Hati-hati di jalan yang mau mudik. Kalau mau ngasih THR ke saya boleh juga. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, Ya, sama-sama.